Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Selamat datang di mata kuliah Etika Bisnis Islam. Ini adalah pertemuan pertama kita. Kita akan bersama membahas tentang bagaimana urgensi dari etika bisnis dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa bisnis global itu sangat kompetitif, ya. Persaingan dalam bisnis global itu betul-betul terjadi sangat luar biasa, ya, sangat-sangat kompetitif, sehingga siapa yang dia itu menguasai pasar, dialah yang akan bisa eksis, dialah yang akan bisa berkembang. Demikian juga peningkatan dalam hal bisnis Islam atau Islamic business atau ekonomi atau bisnis syariah. Peningkatannya saat ini menjadi tren bagi dunia. Saat ini ketika bicara tentang bisnis syariah, bukan hanya bicara tentang Jakarta, bukan hanya bicara tentang Malaysia, bukan hanya juga bicara tentang Middle East atau Timur Tengah. Bahkan saat ini yang disebut dengan halal tourism atau yang bisa disebut dengan Islamic business, economic dan bisnis itu sudah merambah hampir ke seluruh benua. London contohnya, dia menjadi bahkan London itu memproklamirkan dirinya sebagai the gate of Islamic business in Europe, ya, pintu gerbang dari bisnis syariah di Eropa. Demikian juga wilayah-wilayah yang lainnya, Australia, New Zealand, ya, dan tidak jarang atau tidak yang sudah pasti adalah Malaysia menjadi salah satu dari gerbang sebagai epicentrum dari bisnis syariah. Jadi perkembangan dari ekonomi syariah itu sangat luar biasa sekali, bukan hanya di Timur Tengah, bukan hanya juga di wilayah-wilayah yang mayoritas Muslim, tetapi sudah merambah ke seluruh penjuru dari dunia ini. Nah, kemudian ternyata perkembangannya juga memunculkan berbagai dampak yang sifatnya itu positif, lebih-lebih kadang karena dia bentuknya adalah persaingan, lebih ke arah yang negatif. Nah, dampak positif dari berlakunya bisnis ini tentu saja akan para pelaku bisnis itu akan lebih kreatif, ya, more kreatif, dan juga mereka akan berusaha bagaimana mengembangkan, berinovasi produk baik barang ataupun jasanya. Jadi dampak positif dari persaingan ini akan memunculkan berbagai bentuk inovasi dan juga pengembangan dari berbagai produk dan jasa. Sedangkan dampak negatifnya adalah persaingan yang tidak sehat, ya, yang biasanya memunculkan apa yang disebut dengan menghalalkan segala cara. Maka kemudian karena menghalalkan segala cara ini, maka norma dan etika agama itu kadang kadang dilanggar, ya, sehingga kemudian mereka tidak melihat lagi bagaimana aturan agama atau bicara tentang ekonomi syariah, bicara tentang bisnis syariah, tapi kemudian ternyata etikanya sendiri itu dilanggar, sehingga kemudian dalam perkuliahan ini etika bisnis Islam itu adalah sebuah keniscayaan, dan etika bisnis Islam ini adalah sumber dari kesuksesan, kebahagiaan, falah, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Oke, ketika bicara tentang etika bisnis Islam, maka kita bicara tentang bagaimana seorang pelaku usaha atau pelaku bisnis dia sebenarnya memiliki dimensi-dimensi yang sifatnya itu horizontal, ya, dan juga vertikal. Seorang pelaku bisnis, ya, atau businessman dalam konteks Islam, maka dia itu memiliki hubungan yang vertikal, yaitu dia sebagai seorang manusia, sebagai seorang businessman, dan juga sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di atas dia itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang telah memberikan aturan secara komprehensif dan juga nanti universal. Kemudian pelaku bisnis ini juga dia diatur tadi oleh syariat, diatur oleh Islam, ya, bagaimana dia itu bermuamalah dengan mitra bisnisnya, baik dia sebagai seorang pengusaha ataupun dia itu sebagai seorang muslim. Maka kemudian kerangka dari etika bisnis Islam itu adalah bagaimana seorang bisnismen dia itu adalah hamba, ya, abdun, ya, hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam bentuk syariat Islam. Kemudian dia juga dalam muamalahnya, dia dalam interaksi dengan mitra bisnisnya, maka semuanya itu diatur oleh Islam, diatur oleh seluruh aturan-aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan aturan-aturan itu yang kemudian mengkristal menjadi satu bagian dari etika bisnis Islam. Sehingga ketika bicara tentang etika bisnis Islam, kita akan bicara tentang sebenarnya apa sih bisnis itu dalam perspektif Islam. Kemudian yang kedua, sebenarnya prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam itu yang seperti apa sebenarnya. Asas atau fondasi dari etika bisnis itu seperti apa. Dan yang lebih spesifik tentu saja dalam mata kuliah etika bisnis Islam ini kita akan bicara tentang bagaimana etika dalam hal produksi, dalam hal distribusi, dalam hal konsumsi, kemudian juga bagaimana praktik bisnis yang halal, kemudian juga bagaimana praktik bisnis yang itu diharamkan, kemudian bagaimana corporate social responsibility dalam perspektif syariah, kemudian juga bagaimana etika lingkungan dalam Islam, serta juga intervensi negara dalam hal persaingan bisnis dalam hal dunia usaha ini, serta bagaimana juga tadi lembaga hisbah dalam perspektif Islam itu sebagai satu lembaga yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar juga memiliki kewenangan dalam persaingan, dalam penetapan harga, dan juga dalam berbagai kecurangan yang ada di pasar. Nah, lebih modern lagi, tentu saja etika bisnis yang dalam bidang e-commerce dan juga akad-akad yang berbasis teknologi, ya, berbasis informasi, teknologi informasi dan juga komunikasi. Misalnya ada bagaimana etika dalam fintech syariah dan juga manajemen laba. Itu semuanya adalah cakupan dalam kuliah etika bisnis Islam. Mudah-mudahan kita akan bersama belajar tentang etika bisnis Islam ini, sehingga dengan belajar ini diharapkan ya setiap mahasiswa itu bisa memahami, oh ternyata ketika seseorang itu ingin melakukan bisnis, dia juga harus punya ilmunya. Dan salah satu ilmu dalam bisnis yang paling penting setelah muamalah itu adalah apa? Adalah etika bisnis dalam Islam. Oleh karena itu, mari belajar bersama kami dalam etika bisnis Islam. Demikian.